Halo, halo, hai. Apa kabar semuanya? Selamat siang menuju sore. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya. Amin. Di sini ada kelompok 4 yang akan melanjutkan presentasi psikologi kepribadian dan kita membawa materi tentang psikologi individual, teori dari Gordon Allport. Sebelumnya, kita kenalan dulu ya sama anggota dari kelompok 4. Pertama ada Alivia Nafasa Budianto dengan NIM G0120009. Lalu ada Alfiana Mega Dewi Setianingrum dengan NIM G0120012. Amrina Rosyada dengan NIM G0120018 dan Aulia Endah Fitriani dengan NIM G0120027. Buat kalian yang udah kepo dan pengen tahu apa aja sih materi tentang psikologi individual, so disimak aja ya penjelasan dari Amrina. Oke, baik. Dengan saya Amrina Rosyada dengan NIM 16. Kita akan membahas tentang Gordon Allport. Nah, jadi nama Gordon Allport ini, nama lengkapnya itu ada Gordon Willard Allport. Jadi di tengahnya yaitu Willard. Nah, beliau ini lahir di Montezuma, Indiana pada 11 November 1897. Merupakan anak keempat dan anak bungsu laki-laki dari pasangan John A. Allport dan Nellie Wiss Allport. Kemudian ayahnya ini kan seorang dokter, tapi sebelum jadi dokter itu beliau itu merupakan pebisnis. Nah, karena beliau itu tuh dokter, jadi beliau itu kekurangan fasilitas gitu. Jadi kantornya itu dibikin jadi kliniknya itu kekurangan tempat gitu kan. Nah, ayahnya itu ngubah rumahnya menjadi sebuah miniatur rumah sakit gitu. Jadi di dalamnya ya kayak klinik biasa. Kemudian di autobiografinya Allport itu dituliskan bahwa tuh di awal kehidupannya itu ditandai oleh ketaatan akan agama Protestan. Nah, kemudian kakak laki-lakinya yang terpaut 7 tahun di atasnya itu namanya kan Floyd Allport. Itu tuh menjadi psikolog terkenal. Terus ibunya juga orang yang taat gitu, orang yang taat dan memberikan penekanan yang tinggi tentang agama kepada si Allport ini gitu. Karena kan ibunya itu merupakan mantan guru sekolah kan. Jadi tuh ibunya tuh ngajarin Gordon tentang nilai dari bahasa yang baik dan perilaku yang baik gitu. Kemudian saat Gordon itu berusia 6 tahun, keluarganya itu udah pindah selama 3 kali. Sampai akhirnya menetap di Cleveland, Ohio. Kemudian masa kecil Allport ini tuh juga beda dari teman-teman yang lain. Jadi masa kecil Allport ini tuh lebih dihabiskan dengan lebih banyak minat untuk membaca daripada bermain. Nah, si Allport ini juga menceritakan tentang dirinya. Dia tuh menyebut dirinya sendiri tuh orang yang memisahkan diri dari kehidupan sosial. Walaupun ia lulus dengan predikat kedua dari 100 orang di sekolah menengah atas, tapi tuh ia tidak menganggap dirinya pelajar yang termotivasi gitu. Oke, kita next ya. Jadi pada tahun 1915 itu kan Allport itu tuh ngikutin jejak kakaknya namanya Floyd yang menginspirasinya untuk masuk Harvard. Kenapa kok menginspirasi? Karena kakaknya Floyd itu tuh udah lulus 2 tahun di atasnya dari Harvard dan menjadi asisten sarjana di jurusan psikologi gitu. Nah, kemudian si Allport ini menerima gelar sarjana psikologi dan ekonomi pada tahun 1919. Nah, ketika udah lulus itu tuh beliau masih nggak yakin nih sama karir di masa depannya. Nah, kemudian beliau itu dapat kesempatan untuk ngajar di Turki karena melihat sebagai suatu kesempatan. Nah, dan beliau itu juga pengen menikmati perasaan menjadi pengajar, jadi beliau mengambil itu dan mengajar bahasa Inggris serta sosiologi di Robert College di Istanbul. Nah, kemudian saat di Turki itu tuh Albert itu mendapatkan tawaran beasiswa pasca sarjana di Harvard, juga undangan dari kakak laki-lakinya namanya Fayed untuk tinggal bersamanya di Wina. FYI aja, Fayed itu kakak laki-lakinya itu tuh kerja di Komisi Perdagangan Amerika Serikat. Nah, kemudian di Wina ini tuh Albert bertemu dengan Sigmund Freud. Yang setelah pertemuan tersebut itu, Allport memiliki ide-ide baru mengenai kepribadian. Nah, kemudian
Si Alport ini kan balik lagi ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan pasca sarjana di Harvard kan. Nah, ketika udah selesai program doktor, ia itu pindah ke Eropa untuk belajar bersama psikolog-psikolog Jerman. Begitu. Nah, kemudian beliau ini pada tahun 1924 itu kembali ke Harvard lagi untuk mengajar materi psikologi kepribadian. Nah, materi psikologi kepribadian ini merupakan mata kuliah pertama yang diajarkan di Universitas Amerika. Mata kuliah ini merupakan gabungan antara etika sosial dan pencapaian dari kebajikan serta moralitas dengan disiplin ilmiah dari psikologi. Nah, setelah itu beliau itu 2 tahun mengajar di Harvard nih, terus pindah lagi ke Dartmouth College, itu selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun itu pindah lagi ke Harvard untuk mantap di sana untuk ngajar. Nah, pada tahun 1925, Albert itu menikah dengan Lufkin Gould. Lufkin Gould ini temennya ketika menjadi mahasiswa pasca sarjana. Nah, dari pernikahan ini tuh Albert punya satu anak namanya Robert yang bakal menjadi dokter anak dan membuat Albert itu menjadi orang yang berada dalam 2 generasi dokter. Karena kenapa 2 generasi dokter? Karena ayahnya kan dokter, terus anaknya dokter gitu. Nah, terus habis itu Albert ini tuh punya banyak penghargaan ya, gitu. Dan ada 1939 tuh diangkat jadi ketua apa, yang American Psychological Association, dan banyak lagi gitu. Terus pada tahun 9 Oktober 1967 itu, Albert ini meninggal karena kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Jadi beliau ini tuh adalah perokok berat, begitu. Terima kasih. Kita next ya, lanjut lagi. Lanjut, kita ke pendekatan teori kepribadian. Jadi, Albert itu merunut kembali etimologi dari kata persona kepada sumber Yunani terdahulu, termasuk arti dari bahasa Latin dan Etruskan. Jadi ini adalah salah satu usaha Albert dalam mendefinisikan kepribadian. Dan caranya itu cukup klasik ya, gitu. Jadi dari mencari di sumber-sumber Yunani gitu. Kemudian, setelah merunut dari sejarah Yunani ini tuh, Alport juga mengeluarkan 49 definisi kepribadian yang digunakan dalam teologi, filsafat, hukum, sosiologi, dan psikologi. Pada tahun 1937, ia menawarkan definisi ke-50, yaitu organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, dalam definisi selanjutnya itu tuh, Alport menyampaikan gagasan bahwa perilaku bersifat ekspresif dan adaptif. Jadi ini, Alport ini tuh memilih setiap kata-katanya, setiap frasa yang digunakan untuk mendefinisikan itu tuh dengan hati-hati, biar penyampaiannya itu tepat dengan apa yang ingin dia sampaikan, gitu. Nah, misalnya kan dari kata organisasi dinamis, kok beliau pakai kata dinamis gitu. Karena tuh kepribadian itu kan merupakan sesuatu yang terorganisasi dan terpola. Nah, akan tetapi ini kan organisasi ini selalu dapat berubah. Jadi, menggunakan kata dinamis. Nah, kepribadian itu kan bukan organisasi yang statis kan, namun terus-menerus berubah dan berkembang. Nah, terus ada juga menggunakan kata-kata psikofisik. Nah, istilah psikofisik ini tuh menekankan pada pentingnya aspek psikologis maupun aspek fisik dari kepribadian. Kemudian, Alport itu juga memberikan gagasan bahwa kepribadian adalah sesuatu dan melakukan sesuatu. Maksudnya apa sih gitu kan? Nah, maksudnya ini adalah kepribadian tidak hanya sekedar topeng yang kita bakal pakai gitu, ataupun hanya sekedar perilaku. Tapi itu kepribadian itu tuh merujuk kepada individu di balik tampilan luarnya gitu. Nah, kemudian karakteristik ini kan ditandai dengan ukiran khas kan, biar tidak bisa diduplikat sama orang lain. Jadi tiap orang kan beda-beda, jadi tidak bisa diduplikat gitu. Nah, kesimpulannya di sini, kepribadian mencakup sistem fisik dan psikologis, meliputi perilaku yang terlihat dan pikiran yang tidak terlihat. Kepribadian adalah substansi dan berubah, produk dan proses, serta struktur dan perkembangan. Next, apakah peranan motivasi yang disadari?
Nah, dari pakar teori yang lain itu, Allport itu lebih menekankan pada pentingnya motivasi yang disadari gitu. Nah, penekanan Allport pada motivasi yang disadari ini bersumbernya itu dari pertemuan sama Freud di Wina kemarin itu. Nah, pengalaman tersebut ini mengajarkan bahwa psikologi dengan segala nilainya dapat masuk terlalu dalam dan psikologi akan menjadi baik apabila mengenali semua motivasi yang terlihat sebelum masuk ke dalam ranah ketidaksadaran. Namun, Albert ini tuh juga tidak mengabaikan loh tentang kehadiran proses yang tidak disadari. Jadi tuh beliau itu tetap sadar bahwa beberapa motivasi itu didorong sama impuls yang nggak kelihatan gitu sama yang tersembunyi dan dorongan yang tersublimasi. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke apa karakteristik pribadi yang sehat. Jadi, Gordon Allport ini tuh telah membuat hipotesis mendalam mengenai atribut kepribadian yang matang. Nah, minatnya si Gordon ini terhadap pribadi yang sehat secara psikologis ini tuh muncul mulai pada tahun 1922, pas dia itu dapat gelar PhD. Nah, karena kurangnya kemampuan dalam bidang matematika, biologi, kedokteran, ataupun manipulasi laboratorium, memaksanya untuk mencari jalannya sendiri dalam segi humanistik psikologi. Nah, terus untuk memahami konsep Allport dibutuhkan itu untuk beberapa asumsi. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Jadi Allport kan memberikan 6 kriteria kepribadian yang matang. Nah, yang pertama itu adalah perluasan perasaan diri. Pribadi yang matang itu kan terus-menerus mencari untuk dapat mengidentifikasi diri dan berpartisipasi dalam kejadian yang terjadi di luar diri mereka. Jadi itu tidak terpusat pada diri sendiri dan mampu untuk terlibat dalam masalah dan aktivitas itu yang ada di luar mereka gitu. Terus minatnya atas kehidupan sosial, keluarga, sama spiritual itu juga penting buat mereka ini. Nah, Allport ini tuh merangkum kriteria pertama dengan mengatakan semua orang mempunyai rasa cinta terhadap diri sendiri, namun hanya perluasan atas diri yang menjadi penanda kematangan pribadi. Begitu. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, yaitu hubungan yang hangat dengan orang lain. Nah, mereka itu mempunyai kapasitas untuk orang lain dengan cara yang intim dan simpatik kepada orang lain. Nah, tentu saja hubungan yang hangat sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk membuka perasaan diri mereka. Manusia itu tuh kan bisa dicintai dengan cara yang dewasa tanpa posesif ataupun egois gitu kan. Nah, sehat secara psikologis ini memperlakukan orang lain itu dengan rasa hormat, serta menyadari bahwa kebutuhan, keinginan, dan harapan orang lain itu merupakan hal yang tidak sepenuhnya asing dengan milik mereka sendiri. Mereka mempunyai sikap seksual yang sehat dan tidak memaksa orang lain untuk memuaskan nafsu pribadi gitu. Kemudian yang lanjut yang nomor 3, itu ada keamanan emosional atau penerimaan diri. Jadi untuk pribadi yang matang itu kan menerima diri mereka apa adanya kan. Terus manusia yang sehat secara psikologis itu tuh tidak akan menjadi terlalu sedih gitu ketika banyak hal yang datang di luar rencananya mereka gitu kan. Terus habis itu mereka itu tidak akan berkutat dengan gangguan-gangguan kecil, serta menyadari bahwa rasa frustasi dan ketidaknyamanan merupakan bagian dalam hidup. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada memiliki persepsi dan realistis mengenai lingkungan di sekitarnya. Mereka tidak hidup dalam dunia fantasi kan, atau membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapan mereka gitu. Terus habis itu mereka berfokus pada masalah dibandingkan pada pribadi gitu. Dan lebih berinteraksi dengan dunia seperti yang dilihat oleh kebanyakan orang. Oke, next ke nomor 5, yaitu wawasan dan humor. Jadi pribadi yang matang itu kan pasti kenal dirinya sendiri kan. Terus mereka tuh juga mempunyai selera humor tuh yang gak kasar gitu.
Terus Alport itu yakin bahwa wawasan dan humor sangat berhubungan, serta mungkin merupakan aspek-aspek dari hal yang sama, yaitu pemahaman diri. Manusia yang sehat dapat melihat diri mereka lebih objektif gitu kan, serta tidak mempunyai kebutuhan untuk berpura-pura atau pakai topeng dalam kehidupan mereka. Oke, untuk yang terakhir yaitu filosofi kehidupan yang integral. Jadi manusia yang sehat itu mempunyai pandangan yang jelas mengenai tujuan hidup kan. Terus wawasan menjadi kosong dan gersang serta humornya akan dangkal dan sinis. Nah itu tuh untuk manusia-manusia yang nggak punya tujuan hidup gitu. Kemudian kehidupan yang integral dapat berupa sesuatu yang bersifat religius ataupun tidak. Nah Albert ini tuh kelihatannya nih ya, udah merasakan bahwa orientasi religius yang matang merupakan komposisi yang penting dalam kehidupan pribadi. Seperti yang kita tahu kalau Albert itu kan sama keluarganya kayak eh, Protestan kan, tapi itu yang taat gitu. Jadi di sini dia masukin dari segi religiusnya begitu. Terima kasih. Saya, Aulia Indah Fitriani, dengan NIM G01200027, izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian merujuk pada komponen dasar atau elemen dari kepribadian. Menurut Alport, struktur kepribadian harus dapat mendeskripsikan karakteristik individu, dan beliau menyebutnya sebagai disposisi personal. Alport sendiri membedakan struktur kepribadian menjadi dua, yaitu sifat umum dan disposisi personal. Sifat umum atau common trait merupakan karakter yang dimiliki oleh banyak orang, dan sifat umum ini dapat memberikan gambaran bagaimana manusia hidup dalam suatu budaya dan dapat dibandingkan satu sama lain. Sedangkan disposisi personal berbeda dengan sifat umum yang dimiliki banyak orang, disposisi personal dimiliki secara individual. Alport sendiri mendefinisikan disposisi personal sebagai struktur neuroskopis umum yang khas bagi individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan respons terhadap banyak stimulus yang berfungsi ekuivalen, serta untuk memulai dan mengarahkan perilaku adaptif dan ekspresif yang konsisten. Dalam upaya mendefinisikan disposisi personal, Alport bersama dengan Henry Obert menghitung hampir 18.000 kata dalam Webster New International Dictionary yang mendeskripsikan kepribadian. Dari sana terdapat beberapa istilah yang merujuk pada sifat yang relatif stabil seperti mudah bergaul dan juga introvert. Ada juga istilah yang mendeskripsikan karakteristik yang temporer seperti senang dan marah. Terdapat pula karakter yang evaluatif seperti tidak menyenangkan dan menakjubkan, serta ada juga karakter yang merujuk pada karakteristik fisik seperti jangkung dan gemuk. Berikutnya ada tingkatan disposisi personal. Alport membagi tingkatan disposisi personal menjadi 3. Yang pertama ada disposisi pokok, yang kedua ada disposisi sentral, dan yang ketiga ada disposisi sekunder. Yang pertama, disposisi pokok atau cardinal disposition merupakan karakteristik yang sangat kuat, menonjol, bersifat mengatur dan mendominasi kehidupan individu. Nah, sifatnya ini individual dan tidak dimiliki oleh orang lain. Biasanya, seseorang yang memiliki disposisi pokok akan dikenal sebagai sosok dengan karakter disposisi pokok yang dia miliki. Misalnya, ada seseorang yang memiliki disposisi pokok idealistis, maka dia akan dikenal sebagai orang yang idealis. Selanjutnya yang kedua ada disposisi sentral atau central disposition. Disposisi sentral ini mengarahkan kebanyakan perilaku adaptif dan ekspresif individu. Biasanya orang itu memiliki sekitar 5 hingga 10 karakteristik yang paling menonjol dan menjadi fokus hidup seseorang. Contohnya kayak jujur, pemalu, pemarah, optimis, seperti itu. Yang ketiga, ada disposisi sekunder atau secondary disposition. Karakter disposisi sekunder ini nggak sekuat disposisi sentral, tapi jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan disposisi sentral. Karakter disposisi sekunder ini juga sering muncul dan bertanggung jawab terhadap perilaku meskipun dia itu tidak vital dalam kepribadian. Contohnya seperti
seseorang yang marah-marah karena teman-temannya itu menjahilinya. Selanjutnya ada disposisi motivasi dan ekspresi. Semua disposisi itu bersifat dinamis dan memiliki kekuatan motivasi. Namun, tingkat motivasinya berbeda-beda. Ada disposisi motivasi dan disposisi ekspresi. Disposisi motivasi bersifat kuat dan mendominasi, mendapatkan motivasinya dari kebutuhan atau dorongan dasar. Disposisi motivasi ini dapat memunculkan tindakan. Sedangkan disposisi ekspresi, meskipun memiliki kekuatan motivasi, bersifat kurang kuat jika dibandingkan dengan disposisi motivasi. Dan disposisi ekspresi ini dapat mengarahkan tindakan. Alport sendiri tidak memiliki batasan yang jelas untuk membedakan yang mana yang masuk ke dalam disposisi motivasi dan mana yang masuk ke dalam disposisi ekspresi. Hal ini karena dalam beberapa situasi, disposisi ekspresi ini dapat dimasukkan ke dalam disposisi motivasi karena kebutuhan yang sangat kuat. Contohnya, orang yang sopan ketika merasa sangat lapar dan makan seorang diri, maka ia akan mengesampingkan kesopanan atau tata krama. Jadi, pada situasi ini, lapar merupakan disposisi motivasi, sedangkan kesopanan merupakan disposisi ekspresi. Berbeda ketika orang yang sopan ini merasa sangat lapar ketika makan bersama orang lain. Ia akan mengesampingkan rasa laparnya dan mengutamakan kesopanan. Nah, pada situasi ini, rasa laparnya itu merupakan disposisi ekspresi, dan karena kesopanan itu dianggap lebih kuat gitu, lebih penting daripada rasa laparnya, maka kesopanan masuk ke dalam disposisi motivasi. Beberapa disposisi personal, baik motivasi maupun ekspresi, beberapa di antaranya ada lebih dekat dengan inti kepribadian, sedangkan yang lainnya ada di perifer. Proprium sendiri merupakan perilaku dan karakteristik yang dianggap sebagai sesuatu yang penting, hangat, dan sentral dalam kehidupan individu. Nah, karakteristik ini merupakan karakteristik yang berada di dekat inti kepribadian. Proprium meliputi aspek kehidupan yang dianggap penting dalam merasakan identitas diri dan peningkatan diri yang mencakup nilai seseorang, kesadaran yang bersifat pribadi dan konsisten. Sedangkan kesadaran yang dimiliki oleh banyak orang berada di perifer. Seringkali, disposisi kepribadian yang berada di dekat pusat kepribadian ini menimbulkan pernyataan dari individunya dengan pernyataan seperti itulah saya gitu untuk menyatakan karakter-karakter yang berada di dekat inti kepribadian ini. Kemudian perilaku yang tidak bersifat proprium itu meliputi perilaku dengan dorongan dan kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan mudah, kebiasaan yang sudah umum, dan perilaku sehari-hari yang dilakukan secara otomatis dan tidak krusial dalam pembentukan rasa diri. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Alfiana Megidestiningrum dengan NIM G0120012 akan melanjutkan presentasi psikologi individual tentang motivasi. Golden Allport pernah mengatakan bahwa kebanyakan orang termotivasi oleh dorongan yang dirasakan daripada kejadian yang telah terjadi pada masa lalu, serta menyadari apa yang mereka lakukan dan memiliki pengetahuan atas alasan mengapa mereka melakukannya. Allport juga berpendapat bahwa teori motivasi harus mempertimbangkan perbedaan antara motif sekunder yang menurunkan kadar tekanan dengan usaha kuat bersifat netral, guna mempertahankan kadar tekanan tadi dan kondisi disequilibrium. Lalu kita masuk ke teori motivasi, yaitu teori kepribadian yang memiliki kegunaan berlandaskan pada asumsi bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya saja. Dan dijelaskan bahwa Allport meyakini bahwa banyak teori kepribadian terdahulu nih yang tidak memperbolehkan adanya suatu kemungkinan untuk berkembang. Contohnya psikoanalisis dan beragam teori belajar pada dasarnya merupakan teori yang bersifat homeostatis atau reaktif, karena berpandangan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi oleh kebutuhan untuk menurunkan tekanan dan untuk kembali pada suatu kondisi yang equilibrium. Nah, namun Allport memiliki anggapan lain bahwa teori yang komprehensif itu adalah teori yang tidak hanya mengandung penjelasan bersifat reaktif, tetapi juga mengandung teori proaktif, di mana proaktif lebih menekankan pada perubahan dan pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke otonomi fungsional. Yang secara umum, konsep otonomi ini memiliki pandangan bahwa beberapa, namun tidak semua, beberapa motif
motif manusia secara fungsional itu independen atau tidak bergantung secara fungsional pada motif asli yang bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Contoh kasusnya nih, menimbun uang adalah motif fungsional otonom. Maka perilaku kikir atau pelit tidak dapat dilacak ke pengalaman masa kecil dengan pelatihan toilet atau dengan penghargaan dan hukuman, reward punishment. Sebaliknya, si kikir hanya menyukai uang. Nah, gagasan bahwa banyak perilaku manusia didasarkan pada minat saat ini dan preferensi sadar selaras dengan keyakinan akal sehat banyak orang yang berpendapat bahwa mereka melakukan sesuatu hanya karena mereka suka melakukannya. Alport mengakui bahwa beberapa motivasi manusia bersifat tidak sadar dan beberapa yang lainnya adalah hasil dari reduksi dorongan, sehingga teori dari motif yang tidak berubah tidak cukup memenuhi syarat karena beberapa perilaku otonom secara fungsional. Oleh karena itu, ia menyimpulkan teori motivasi memenuhi syarat jika 1. Akan mengakui sifat kontemporer dari suatu motif. Dengan kata lain, apapun yang menggerakkan kita harus bergerak saat ini. Oleh karena itu, masa lalu tidak terlalu penting. Nah, sejarah dari seseorang hanya signifikan atau penting apabila ia memiliki dampak pada motivasi pada masa kini. Syarat yang kedua, teori motivasi akan menjadi teori yang bersifat majemuk. Misalnya, memberi tempat pada tipe-tipe motivasi yang beragam. Nah, Alport nih dengan tegas menentang pandangan yang bermaksud mereduksi semua motivasi manusia pada satu dorongan utama. Ia beranggapan bahwa secara mendasar motivasi orang dewasa berbeda dengan motivasi anak-anak dan motivasi individu neurotik tidak sama dengan motivasi individu normal. Selain itu, beberapa motivasi itu bersifat sadar, yang lainnya tidak sadar. Beberapa tidak terlihat, yang lainnya berulang-ulang, beberapa sifat sekunder, yang lainnya sentral, dan beberapa mereduksi dorongan, sementara yang lainnya mempertahankan. Motif yang terlihat berbeda sesungguhnya memang berbeda, tidak hanya dalam bentuk tetapi juga secara substansi. Syarat ketiga, memberi atribut pada dorongan yang dinamis untuk proses kognitif, misalnya untuk berencana. Alport memiliki argumen bahwa kebanyakan manusia sibuk menjalani hidup mereka untuk masa depan. Namun, banyak teori psikologis yang sibuk melacak kehidupan dengan melihat ke masa lalu. Walaupun sebuah niat juga terlibat dalam setiap motivasi, persyaratan ketiga ini merujuk pada niat jangka panjang. Contoh kasusnya nih, ada seorang gadis menolak suatu tawaran untuk menonton sebuah film karena ia lebih memilih belajar anatomi. Nah, pilihan tersebut sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan nilai yang baik di kelasnya dan berhubungan dengan rencananya untuk menjadi dokter. Syarat yang keempat dan juga yang terakhir, memberikan tempat pada kekhasan yang konkret dari motif-motif. Motif yang konkret dan khas berbeda dengan motif yang abstrak maupun umum. Motif abstrak dan umum memiliki dasar pada teori yang telah ada sebelumnya daripada motivasi aktual seseorang. Jadi, motif yang otonom secara fungsional akan bersifat kontemporer dan mandiri, juga tumbuh dari motif sebelumnya tetapi secara fungsional bersifat independen. Sekarang kita akan membahas otonomi fungsional yang bersifat memelihara. Alport mengambil istilah preservation yang merupakan kecenderungan atas suatu impresi untuk meninggalkan pengaruh pada pengalaman selanjutnya. Otonomi fungsional ini ditemukan pada hewan dan manusia serta didasari oleh prinsip neurologis yang sederhana. Contoh kasusnya nih, saat seekor hamster atau tikus belajar berlari di dalam sebuah labirin untuk mendapatkan makanan. Namun, ia terus berlari, bahkan setelah tikus tersebut merasa puas. Lalu mengapa tikus tersebut masih saja berlari? Alport akan berkata bahwa tikus tersebut terus berlari karena hanya senang melakukan hal tersebut. Contoh kasus kedua yang terjadi pada manusia, di mana seseorang masih mengonsumsi alkohol atau rokok atau obat-obatan saat ini, itu sudah memiliki motivasi yang berbeda dari motif awal mereka dan beralih menjadi suatu ketergantungan. Kita lanjut lagi membahas otonomi fungsional yang bersifat sentral, motif yang terus bertahan dan berhubungan dengan proprium. Nah, proprium itu apa sih? Proprium merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang sentral dan hangat, yang meliputi aspek-aspek kehidupan dan dianggap penting oleh seseorang dalam merasakan identitas diri serta peningkatan diri. Nah, misalnya pekerjaan, hobi, dan minat memiliki kedekatan dengan inti kepribadian, juga banyak motivasi yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi suatu otonom secara fungsional.
Contoh kasusnya nih, awalnya seorang wanita mungkin menerima suatu pekerjaan karena membutuhkan uang. Pekerjaan tersebut tidak menarik dan bahkan sangat tidak menyenangkan. Akan tetapi setelah beberapa tahun, ia mulai mengembangkan suatu minat yang mendalam terhadap pekerjaan tersebut dan bahkan dapat mengembangkan suatu hobi yang berhubungan erat dengan pekerjaannya tadi. Kriteria otonomi fungsional. Secara umum, motivasi yang ada saat ini itu bersifat otonom secara fungsional sampai motivasi tersebut mulai mencari tujuan baru. Berarti suatu perilaku akan terus terjadi bahkan saat motivasi atas perilaku tersebut mengalami perubahan. Contoh kasusnya di mana seorang anak pertama kali belajar berjalan karena termotivasi oleh dorongan untuk berkembang. Namun selanjutnya ia akan terus berjalan untuk meningkatkan mobilitas dan membangun kepercayaan diri. Seseorang akan mencapai titik di mana motivasi secara fungsional akan menjadi independen dari motivasi awalnya untuk mencari jawaban. Bahkan mereka mulai mencari masalah baru yang akan mengarahkannya guna mendapat tujuan baru dan mencapai impian yang lebih tinggi. Yang terakhir, Allport pernah menyebutkan ada 8 proses yang tidak otonom secara fungsional. Ada yang pertama, dorongan biologis, contohnya makan, bernapas, tidur. Yang kedua, motif yang berkaitan langsung dengan reduksi dorongan dasar. Yang ketiga, tindakan refleks seperti mengedipkan mata. Yang keempat, bagian-bagian dari struktur manusia seperti fisik, kecerdasan, juga temperamen. Yang kelima, kebiasaan yang sedang dalam proses pembentukan. Keenam, pola perilaku yang memerlukan penguat primer. Ketujuh, produk sublimasi yang terkait dengan keinginan seksual masa kecil. Dan terakhir yang kedelapan, gejala neurotik atau patologi. Kedelapan proses tersebut dapat melibatkan motif yang otonom secara fungsional ataupun tidak. Nah, ada contoh kasus nih dari gejala kompulsif yang tidak otonom secara fungsional. Allport memberikan contoh seorang gadis berusia 12 tahun memiliki suatu kebiasaan yang mengganggu, yaitu membuat bunyi mengecap di bibirnya beberapa kali dalam semenit. Kebiasaan tersebut mulai terbentuk sejak 8 tahun yang lalu, saat ibunya memberitahu apa yang dihirupnya merupakan udara bersih dan apa yang dikeluarkannya merupakan udara kotor. Karena gadis tersebut percaya bahwa ia telah membuat udara menjadi kotor karena ia telah menghembuskan udara tadi keluar, nah ia memutuskan untuk memberikan ciuman agar udaranya menjadi bersih kembali. Perilaku dari kasus itu tidak otonom secara fungsional, namun hasil dari kebutuhan kompulsif untuk mencegah udara bersih berubah menjadi udara kotor. Oke, selamat siang Bu Latus dan teman-teman. Saya Alivia Nafasa, NIM 09 akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kajian tentang individu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara Bapak Allport dalam mengkaji seorang individu, kita akan membahas terlebih dahulu pendekatan apa yang kira-kira beliau gunakan gitu. Jadi, beliau membedakan antara dua pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan nomotetik yang mencari hukum-hukum yang umum dan pendekatan ideografik yang merujuk pada kekhasan suatu kasus. Tapi karena ideografik sering disalahgunakan, disalahartikan, dan disalahbunyikan dengan istilah ideografik, yaitu representasi dari ide menggunakan simbol grafik, maka Bapak Allport berhenti menggunakan istilah tersebut dan mulai menggunakan prosedur morfogenik. Ideografik dan morfogenik memang sama-sama berkaitan dengan individual, tetapi ideografik tidak membahas mengenai struktur ataupun pola, sedangkan morfogenik merujuk pada atribut yang terpola dari organisme secara keseluruhan yang dapat mengakomodasi perbandingan interpersonal. Dalam metode psikologi morfogenik, ada metode yang seluruhnya morfogenik dan ada juga yang hanya sebagian morfogenik. Untuk metode yang seluruhnya morfogenik, itu contohnya seperti rekaman verbatim, wawancara, mimpi, dan pengakuan. Terus ada buku harian dan surat-surat. Kemudian ada juga beberapa kuesioner, catatan komunikasi, karya sastra, bentuk seni, tulisan keseharian, coretan, jabat tangan, dan lain-lain.
Sedangkan untuk semi-morfogenik itu seperti skala pemeringkatan diri atau self-rating, terus ada tes terstandarisasi ketika seseorang dibandingkan dengan dirinya sendiri daripada dengan kelompok norma. Kemudian ada Allport-Fanon Lindsay Study of Values, dan ada teknik Keysort dari Stevenson. Jadi menurut Bapak Allport, seorang psikolog harusnya dapat mempelajari dinamika kebutuhan seseorang hanya dengan mempertanyakan mengenai bagaimana mereka berpikir tentang diri mereka sendiri. Jawaban dari pertanyaan langsung seharusnya dapat diterima sebagai jawaban yang valid, kecuali orang tersebut adalah anak kecil, psikotik, atau orang yang sangat defensif. Sebagaimana yang beliau katakan, seringkali kita gagal untuk merujuk pada sumber yang paling kaya informasi, yaitu pengetahuan mengenai diri milik orang itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai kajian tentang individu. Yang pertama ada buku harian Marian Taylor. Pada akhir tahun 1930-an, Allport dan istrinya Ada Allport mengenalkan suatu sumber yang sangat kaya informasi mengenai seorang wanita yang mereka sebut Marian Taylor. Informasi tersebut berisi buku harian dari hampir keseluruhan masa hidup Marian, tapi juga mencakup deskripsi mengenai Marian Taylor sendiri oleh ibunya, adik perempuannya, guru favoritnya, 2 temannya, dan seorang tetangganya, serta catatan-catatan dari album foto, arsip sekolah, skor dalam beberapa tes psikologi, materi yang bersifat autobiografi, dan 2 pertemuan personal dengan Ada Allport. Isi dari dokumen pribadi Marian Taylor memang kaya akan informasi dan tersedia untuk Ada dan Gordon Allport, tetapi mereka memilih untuk tidak menerbitkan cerita Marian tersebut. Mungkin saja analisis yang telah mereka lakukan terhadap Marian Taylor membantu mereka menyusun dan menerbitkan kasus kedua yang berkaitan dengan Jenny Goff Matherson. Surat-surat ini berkisah tentang seorang wanita tua dengan perasaan cinta dan bencinya yang sangat mendalam kepada Rose anaknya, yang ditulis selama kurang lebih 11,5 tahun, yaitu antara bulan Maret tahun 1926 hingga bulan Oktober tahun 1937. Terdapat 301 surat yang ditujukan kepada teman sekamar Rose saat kuliah, yaitu Glenn dan Isabel istrinya, di mana Glenn dan Isabel ini dapat hampir dipastikan sebagai Gordon dan Ada Allport. Surat-surat Jenny ini terfokus pada masalah kematian dan keuangan, di mana semakin lama ia semakin menyalahkan orang lain untuk penderitaannya, serta meningkatkan kecurigaan dan permusuhan pada perawatnya. Nah, untuk lebih detailnya, saya izin menceritakan garis besar isi dari surat-surat Jenny ini ya teman-teman. Jadi, Jenny lahir dari orang tua yang beragama Protestan pada tahun 1968 dan merupakan anak tertua dari 7 bersaudara. Lalu saat usianya 5 tahun, ia sekeluarga pindah ke Kanada. Kemudian, pada saat usianya 18 tahun, ayahnya meninggal dunia, sehingga ia harus keluar dari sekolah dan bekerja untuk membantu menopang keluarganya. Nah, 9 tahun kemudian, setelah adik-adiknya mulai mampu menopang diri mereka sendiri, Jenny yang selama ini dianggap sebagai pemberontak membuat skandal karena menikahi seorang duda. Setelah kelahiran Rose, selama 17 tahun Jenny hidup dalam kebahagiaan. Ia terfokus pada Rose dan bekerja sangat keras untuk memastikan anak laki-lakinya memperoleh apa yang dia inginkan. Setelah kelahiran Rose, selama 17 tahun Jenny hidup dalam kebahagiaan. Ia terfokus pada Rose dan bekerja sangat keras untuk memastikan anak laki-lakinya memperoleh apa yang dia inginkan. Tetapi saat Rose mulai tertarik dengan wanita, keduanya sering bertengkar mengenai teman wanita Rose,
Jenny menganggap semua teman wanita Rose sebagai pelacur, termasuk istri Rose yang sudah dinikahi. Sehingga setelah Rose menikah, ia dan Jenny menjadi terpisah untuk sementara waktu. Dan mulai saat itu, Jenny berkorespondensi dengan Glenn dan Isabel atau Gordon dan Ada Alport. Di surat-surat awal Jenny, ia memberikan perhatian pada masalah keuangan, kematian, dan juga Rose. Jenny terus menunjukkan kebenciannya terhadap Rose sampai ia dan istrinya bercerai. Kemudian Jenny pindah ke sebelah apartemen Rose dan untuk sesaat ia merasa bahagia. Namun, ketika Rose mulai menemui wanita-wanita lain lagi, Jenny juga mulai mencari dan menemukan kesalahan pada masing-masing wanita yang ditemui Rose. Surat-suratnya pun kembali penuh dengan kebencian pada Rose, sikap curiga dan sinis pada orang lain, serta pendekatan yang gelap mengenai kehidupan namun secara dramatis. Kemudian pada tahun ketiga korespondensinya dengan Glenn dan Isabel, Rose meninggal secara mendadak dan surat-surat Jenny mulai menunjukkan sikap-sikap yang lebih baik kepada anaknya. Karena menurut Jenny, ia tidak perlu lagi membagi anaknya dengan orang lain dan Rose juga telah berada di tempat yang aman atau dapat diartikan tidak ada lagi pelacur-pelacur yang berada di sekitar Rose. Selama 8 tahun setelah meninggalnya Rose, Jenny tetap terus menulis surat pada Glenn dan Isabel. Mereka juga biasanya membalasnya, tetapi seringkali hanya berperan sebagai pendengar yang netral, bukan sebagai penasihat. Isi-isi surat Jenny pun terus terfokus pada masalah kematian dan keuangan, yang mana semakin lama ia semakin menyalahkan orang lain untuk penderitaan yang dialaminya, serta meningkatkan kecurigaan dan permusuhan pada perawatnya. Kepribadian Jenny dilihat dan dianalisis oleh Alport dan murid-muridnya menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada teknik yang dikembangkan oleh Alfred Baldwin pada tahun 1942 yang disebut dengan analisis struktur personal. Baldwin menggunakan 2 prosedur morfogenik yaitu frekuensi dan kontinuitas untuk mengumpulkan informasi. Frekuensi yang dicatat oleh Baldwin adalah item yang muncul di dalam substansi kejadian. Contohnya seperti seberapa sering Jenny menyebutkan Rose, uang, atau dirinya sendiri dalam surat-suratnya. Sedangkan kontinuitas merujuk pada kedekatan dari 2 item dalam surat-surat tersebut. Contohnya seberapa sering kategori Rose tidak menyenangkan berdekatan dengan dirinya sendiri dan pengorbanan diri. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Baldwin, dapat teridentifikasi 3 kelompok kategori dari surat-surat Jenny. Kategori pertama berkaitan dengan Rose, wanita, masa lalu, dan dirinya sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan pengorbanan diri. Kategori kedua berkaitan dengan pencarian pekerjaan. Dan kategori ketiga berkisar antara sikapnya terhadap uang dan kematian. Kemudian yang kedua, pada tahun 1966, Jeffrey Page menggunakan analisis faktor untuk mendapatkan disposisi personal primer yang terungkap dari surat-surat Jenny. Dan secara keseluruhan, ia dapat mengidentifikasikan 8 faktor, yaitu agresi, posesif, afiliasi, otonomi, penerimaan secara kekeluargaan, seksualitas, perasaan kesanggupan, dan pengorbanan. Dan yang terakhir adalah teknik logis yang dilakukan oleh Alport pada tahun 1965. Alport meminta 36 penilai untuk membuat daftar dari apa yang mereka anggap sebagai karakteristik pokok Jenny. Ia mendapatkan hasil sebanyak 198 kata sifat yang sebagian besar merupakan sinonim. Kemudian Alport mengelompokkannya menjadi 8 kelompok, yaitu mempertentangkan curiga, terpusat pada diri sendiri atau posesif, otonomi independen, dramatis intens, estetik artistik, agresif, sinis kelam, dan sentimental. Kemudian mengenai penelitian terkait. Yang pertama ada penelitian terkait orientasi religius intrinsik versus ekstrinsik. Alport berpandangan bahwa orang yang memiliki orientasi religius intrinsik
dapat hidup dan memiliki motivasi keyakinan religius. Mereka akan membawa kebutuhan hidup mereka untuk dapat selaras dengan nilai-nilai religius yang mereka yakini. Sementara orang-orang dengan orientasi religius ekstrinsik akan memandang agama sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan. Terdapat penelitian yang telah dilaksanakan menemukan bahwa secara umum menjadi religius baik untuk kesehatan diri, dan menghadiri gereja secara berkala diasosiasikan dengan merasa lebih baik dan hidup lebih lama. Ini merupakan penelitian oleh Powell, Shahabi, dan Thoresan yang dilaksanakan di tahun 2003. Kemudian di tahun 2005, Kevin Masters dan rekan-rekannya melakukan penelitian mengenai orientasi religius terhadap kesehatan kardiovaskuler. Nah, berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa individu dengan orientasi religius intrinsik tidak mengalami peningkatan tekanan darah seperti individu dengan orientasi religius ekstrinsik. Meskipun mereka menghadapi sumber stres yang sama, namun tubuh mereka akan bereaksi berbeda. Kemudian untuk penelitian terkait bagaimana mengurangi prasangka kontak optimal. Alport mengungkapkan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi prasangka adalah dengan melakukan kontak dan berinteraksi di bawah kondisi optimal. Nah, kemudian ini disebut sebagai hipotesis kontak. Kontak optimal yang dimaksud oleh Alport meliputi status yang setara antara kedua kelompok, kemudian ada tujuan yang sama, kerjasama antara kedua kelompok, dan dukungan dari pihak otoritas, hukum, dan budaya. Nah, kemudian Thomas Pettigrew dan Linda Trop itu melakukan penelitian untuk meneliti tentang validitas hipotesis kontak Alport. Nah, berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa kontak antara kelompok dapat mereduksi prasangka, dan kondisi optimal dapat mereduksi prasangka pada kelompok yang memiliki stigma. Ya, kembali lagi bersama saya Alivia. Sekarang saya akan membahas mengenai kritik terhadap Alport. Teori kepribadian Alport lebih berdasarkan kepada pemikiran filosofis dan logika awam. Padahal seharusnya sebuah pandangan harus dievaluasi dengan basis ilmiah. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai kepribadian Alport ini tidak cukup luas dan tidak dapat diintegrasikan dengan mudah. Karena untuk beberapa hal, teori kepribadiannya tidak menjawab dengan cukup baik. Tetapi di samping kekurangan yang dimiliki oleh teori ini, teori Alport menggunakan bahasa yang teliti dan akurat sehingga memberikan konsistensi internal dan kesederhanaan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang terakhir ada konsep kemanusiaan. Alport memiliki pandangan yang positif terhadap kemanusiaan. Meskipun ia tidak menyangkal bahwa manusia memang memiliki kebebasan yang terbatas, dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dan pengalaman di usia kanak-kanak, namun beliau yakin bahwa manusia dapat memilih bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan, memperluas kebebasan, dan lebih berorientasi pada tujuan dan dimotivasi oleh kekuatan yang cenderung berasal dari alam kesadaran, daripada terus-terusan terjebak dalam pengalaman di usia kanak-kanak. Alport juga lebih menekankan pada keunikan dan perbedaan individu. Bertemu lagi dengan saya, Alfiana, yang akan membahas analisis teori Gordon Alport dengan biografi Iwan Fals. Alport meyakini bahwa kebanyakan individu termotivasi oleh dorongan yang diterima atau dirasakan daripada kejadian yang terjadi di masa lalu, serta menyadari apa yang mereka lakukan dan memiliki pengetahuan atas alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, terlihat dari lingkungan Iwan Fals kala bersama teman-temannya, Iwan memperdalam keahliannya untuk bermain gitar karena menerima dorongan. Aku juga ingin seperti teman-teman yang bisa memainkan lagu Rolling Stones. Karena pada saat itu, Iwan hanya bisa memainkan lagu lain yang tidak sama dengan teman-temannya. Alhasil agar diterima oleh temannya, Iwan dengan percaya diri memainkan lagu karya sendiri yang ternyata sangat menarik karena berisi candaan. Lalu berdasarkan teori otonomi fungsional yang bersifat memelihara,
di mana pemeliharaan berarti kecenderungan atas suatu impresi untuk meninggalkan pengaruh pada pengalaman selanjutnya. Terlihat dari sikap, semangat, dan pantang menyerah dari Iwan Fals, mungkin terkesan bandel, namun nyatanya ujaran-ujaran yang disampaikan Iwan ada benarnya. Beberapa kali berurusan dengan pihak berwajib tidak membuat Iwan untuk berhenti berkarya. Hal tersebut karena Iwan memang ingin membuat karya yang sesuai dengan jati dirinya, yaitu lirik-lirik yang berkaca dari lingkungan sosial. Nah, di sini juga ada analisis kepribadian Iwan Fals menurut tingkatan disposisi personal dari Allport. Yang pertama ada disposisi pokok. Karakteristik yang menonjol dan mendominasi kehidupan Iwan dikala menjadi musisi pada awalnya adalah sikap idealisme yang tinggi, namun perlahan mulai luntur setelah kematian anak pertamanya. Yang kedua, disposisi sentral. Iwan Fals menganggap dan mengakui musik sebagai kritik sosial, bukan hanya sebagai media mengekspresikan perasaan manusia yang terdalam seperti rasa cinta. Iwan Fals memiliki sikap yang pantang menyerah, ditunjukkan saat masa kecilnya ketika ia belum pandai bermain gitar. Ia terus berusaha dan terus berlatih sampai mahir sehingga dapat diakui oleh teman lainnya. Dia juga memiliki sifat kritis, di mana mampu mendengarkan suara rakyat kecil dan membuatnya menjadi lagu. Sifat pemberani, di mana Iwan berani untuk mempublikasikan lagunya dan menampilkannya di depan umum, meskipun lagu tersebut kebanyakan berisi tentang kritik sosial dan kritik terhadap pemerintahan. Namun Iwan Fals ini juga memiliki sifat penyayang yang tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Rasa rindu dan sayang terhadap anak-anaknya perlahan melunturkan sifat idealisme di awalnya. Saat ini pun Iwan juga dimanajeri oleh sang istri. Iwan juga memiliki sifat yang humoris karena terlihat dari cara Iwan berkomunikasi dengan orang lain terkesan santai dan banyak candaan. Dalam beberapa lirik dari karyanya juga terlihat kata-kata yang menggugah tawa pendengarnya. Terakhir ada disposisi sekunder, di mana ketika menghadapi kenyataan bahwa anak sulungnya meninggal dunia, Iwan mulai membuat karya musik yang bersifat sentimental. Halo lagi, apa kabar? Gimana? Masih stay sampai detik-detik terakhir? Demikian presentasi yang dapat kami kelompok 4 sampaikan. Semoga teman-teman paham ya sama materi dari Gordon Allport ini. Nah, lebih kurangnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan di WA Group. Terima kasih semuanya, semangat!